Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita ice breaking dulu ya, sebelum kita belajar tentang penerapan instalasi listrik. Oke, nanti kalau Pak Jiri bilang Dini ke kanan, ya, geser pinggangnya. Kalau saya bilang Dino ke kiri, dah. Kalau saya bilang Ibu ke depan. Kalau saya bilang Ayah ke belakang. Berarti Dini kemana? Dini ke kanan, Dino ke kiri, Ibu ke depan, Ayah ke belakang. Oke, semuanya bangkit berdiri. Oke. Dengarkan ceritanya ya. Dari dalam cerita ini, ya, lihat nanti Dini, Dino, dan Ayah Ibu. Oke. Suatu hari, Dini ke kanan. Makanya ikuti. Oke, belum masih suara. Oke. Dah. Tadi Dini kemana? Ke kanan. Dino ke kiri. Ibu kemana? Depan. Ayah ke belakang. Oke. Dah, mulai. Oke. Suatu hari Dini dan Dino pergi ke pantai bersama ayah dan ibu. Di tengah perjalanan mereka berhenti. Kemudian mereka turun bersama Dini, Dino, ayah dan ibu. Untuk membeli jagung bakar di Pantai Brelang. Kemudian sampai di pantai, Dini, Dino, ayah dan ibu turun. Kemudian Dini dan Dino memakan jagung bakar. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, silakan duduk. Oke. Kita telah membahas mengenai penerapan instalasi listrik dan prinsip-prinsip kelistrikan. Oke. Kemarin kita bahas tentang penerapan listrik alternatif karen, arus bolak-balik. Pada penerapan selanjutnya, kita akan membuat suatu tugas proyek mengenai produk elektronika dasar pembuatan instalasi listrik pada miniatur rumah. Konsepnya apa? Konsepnya berdasarkan instalasi arus DC. DC itu kemarin arus apa? Arus baterai. Oke. Maka yang akan kita siapkan nanti, membuat miniaturnya dulu, kemudian melengkapi miniaturnya dengan instalasi listrik dari arus baterai. Kemudian apa kompetensi yang diharapkan? Dari sini memahami dasar-dasar elektronika, KD atau kompetensi dasar yang diharapkan dari pengetahuannya, dari olah pikir itu menganalisis dasar-dasar sistem elektronika analog, kemudian elektronika digital, dan sistem pengendali atau yang disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kemudian apa KD keterampilannya atau kompetensi dasarnya? Memanipulasi sistem pengendali atau merekayasa. Kemudian menganalisis penerapan sistem pengendali elektronik. Yang keempat, membuat alat pengendali elektronik. Tujuan praktikum merancang pembuatan alat elektronika dan sistem pengendali di lingkungan sekolah. Kalau sistem pengendali ini termasuk salah satu enggak? Termasuk enggak pointer ini? Termasuk ya. Kemudian mengidentifikasi bahan alat, teknik dan proses pembuatan alat elektronika. Kemudian membuat, menguji dan mempresentasikan
alat elektronika dan alat pengendali. Materi pelajarannya dasar-dasar elektronika dan alat pengendali elektronika. Metode pembelajaran kita bagaimana? Tentu diskusi kelompok dan eksperimen. Oke, skip. Perhatikan, di konsep minggu berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana penilaian proyeknya. Penilaian proyeknya itu dimulai dari perencanaan atau namanya prepared ya. Persiapannya gimana? Persiapan alat dan bahannya. Kemudian persiapan mau praktek, pembuatan uji coba praktikumnya, laporan videonya nanti akan dibuat di sekolah. Jadi siswa bawa handphone, hanya 2 orang saja yang megang handphone. Kemudian laporan videonya itu tetap dibuat, kemudian jumlah skornya ditetapkan nanti 100 skornya. Ini hanya penilaian Pak Jeri saja. Ya, jadi penilaian observasi seperti ini. Yang mau kita lihat ada perencanaannya, berarti kita buat dulu sketsanya. Ya, kita nggak akan bisa membuat suatu barang jadi kalau belum ada gambar sketsanya. Kemudian persiapannya dimulai dari alat dan bahan sampai nanti ke praktikum pembagian kelompoknya. Kita lihat apa alat kerjanya. Untuk minggu depan ada solder, apa ini? Pinset. Solder fungsinya untuk apa? Meleburkan kawat timah untuk sebagai penghubung atau konektor pada instalasi listrik. Kemudian ini apa? Pinset, biasanya ini penjepit. Penjepit benda yang berukuran kecil untuk mengurangi tekanan pada benda yang kecil tersebut. Jadi harus ada. Oke. Selanjutnya ini penggaris untuk mengukur skala. Jadi perlu pembuat skala itu nanti miniaturnya mau sebesar apa. Kalau ukurannya mungkin 8x10 itu bukan untuk instalasi rumah tangga, instalasi listrik lagi, tapi instalasi listrik rumah tangga. Ini untuk miniatur, nak. Oke, kemudian solder, apa namanya ini? Lem tembak. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk lem silikon lah. Kemudian kita lihat bahan yang selanjutnya adalah lampu jepit. Nah, ya. Lampu LED ukurannya sangat kecil. Ini kapasitasnya tegangannya 3 volt. 3 volt berarti hanya bisa dialiri arus dengan tegangan baterai. Kemudian ini adaptor, charger. Adaptor ini fungsinya untuk pengkonversi tegangan. Ya. Kita lihat lagi selanjutnya. Bahannya itu adalah ya lem silikon kristal. Kemudian ada kawat timah. Memang kawat timah ini berisiko kalau kita nggak hati-hati, takutnya kena ke mata kan. Waktu kita solder, kepencit kena ke mata. Jadi diwaspadai. Kemudian ini adalah saklar mini untuk saklar arus baterai, arus DC. Dan selanjutnya, ya ini adalah apa? Stick. Ini soket baterai. Oke. Kemudian kita lihat di sini selanjutnya bahan kabel USB jangan dibuang, nak. Mungkin ada peralatan-peralatan elektronika yang sudah rusak, itu masih bisa kita gunakan nanti untuk konektornya. Ya, untuk penghubung instalasi listrik arus baterainya. Kemudian ini ini kabel yang serabut. Ya, ukurannya sangat kecil untuk mengurangi tegangan. Kemudian pembagian kelompoknya ini akan kita realisasikan nanti di grup. Ya. Di grup kita realisasikan pembagian kelompoknya nanti. Satu kelompok kita bagi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi nanti waktu pembagian kelompoknya untuk kedepannya, minggu depan itu harus ada PIC masing-masing. Contohnya gini. Teknisinya nggak mungkin semua kelompok kan. Artinya gini, satu kelompok misalnya 10 orang. Nggak mungkin teknisinya 10 orang kan. Yang memegangi atau mengerjakan miniatur rumah. Ya, paling nanti teknisinya, karena kan harus ada budgetingnya kan. Berapa budgetnya. Kemudian sekretarisnya itu menulis
ya, atau apa tahapan proyek yang akan dilakukan. Mulai membelinya di mana, harganya berapa, itu harus dikerjakan sama-sama. Ya, kemudian ya dikerjakan di sekolah, tidak ada PR di rumah. Jadi semua proyeknya itu di rumah untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja, kecelakaan praktek. Ada pertanyaan? Satu kelompok kita jumlahnya berapa? Jumlah siswa 40 berapa kita? 44 atau 43? 44, berarti kira-kira bagi berapa itu? Iya. Ya, satu kelompok ada yang 9, ada yang 8. Nah, supaya mengurangi pembiayaan. Ya kan? Kalau nanti sedikit yang anggotanya satu kelompok, mau kalian satu kelompok 4 orang. Tapi biaya nanti agak besar kan? Benar nggak? Tapi kalau jumlahnya banyak, biaya bisa dikecilin.
Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke kita tutup saja. Semoga minggu depan ya prakteknya ini kita lakukan dengan baik, tidak ada alat dan bahan yang tinggal. Oke, cukup sekian. Marilah kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nanti yang piket tinggal. Sampai sekarang yang piket. Coba tinggi-tinggi angkat.